Salam, berjumpa lagi dalam Renungan Hati, masih di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan, dan Allah sumber penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Hari ini kita secara fokus akan berbicara tentang menentukan nilai iman dan rohani kita. Segala sesuatu di kehidupan kita dapat diukur. Misalnya ketika kita berbicara tekanan darah, maka tekanan darah kita dapat diukur. Ketika kita berbicara tentang kesehatan normal kolesterol kita, maka itu semuanya dapat diukur. Waktu kita berbicara tentang kesehatan triglycerid kita, maka semuanya itu juga dapat diukur. Dan ketika kita juga berbicara tentang intelijensi kita atau IQ kita, semuanya juga bisa diukur. Tetapi pada waktu kita berbicara tentang ukuran rohani dan iman, ada beberapa teolog mengatakan semua itu tidak dapat diukur. Tapi ada juga mereka yang berkata bisa diukur. Tapi saya tidak akan masuk dalam perdebatan itu. Tapi saya hanya ingin berbicara tentang bagaimana kita membangun nilai iman dan rohani kita semuanya. Paulus ketika dia menghadapi masalah, dia menggunakan masalah itu menjadi satu sarana yang bisa membangun orang lain. Dan bisa memakai menjadi kekuatan pendukung bagi dia untuk memberikan penghiburan kepada orang yang memiliki macam-macam masalah. Nah, hari ini kita semuanya bisa belajar bagaimana Paulus memberikan sebuah nilai di dalam iman dan rohaninya untuk memberikan dukungan dan kekuatan penghiburan. Waktu kita berbicara menetapkan sebuah nilai dan iman rohani kita, maka saya bisa membedakan menjadi 3 golongan penting. Nah, hari ini yang kita pelajari bersama-sama. Golongan yang pertama adalah golongan ketika mereka menghadapi masalah, mereka membangun nilai iman dan rohaninya berdasarkan sebuah mukjizat. Setiap kali ketika orang ini menghadapi masalah, maka orang itu akan merasa bahwa masalah ini terlalu berat dan terlalu memberikan tekanan. Maka di dalam iman dan dalam doanya dia selalu berkata, Tuhan tolong berikan sebuah mukjizat, tolong selesaikan, Tuhan tolong uraikan masalah saya dong, ini terlalu berat. Jadi itu sebabnya maka orientasinya selalu dia berada kepada mukjizat. Dia menempatkan iman dan rohaninya serta doa-doanya itu berdasarkan sebuah kepentingan secara cepat. Dia berharap Tuhan melakukan karya pertolongannya secara cepat. Jadi dia menempatkan iman, menempatkan doanya itu secara instan. Pendeknya ketika dia berbicara tentang iman dan rohani, semuanya berorientasi pada sesuatu yang sangat mengenakkan diri dia. Ketika dia mengikut Tuhan dan serasa tidak enak, tidak nyaman, dia merasa bahwa itu bukan merupakan sesuatu pengiringan dia yang benar. Nah, baginya Tuhan itu adalah sesuatu pribadi yang harus terus-menerus menjawab kebutuhan-kebutuhan dia. Jadi orientasi ketika dia percaya dan membangun iman adalah kebutuhan terhadap dirinya sendiri. Dan suka kita diajak untuk memikirkan tentang kemuliaan Tuhan. Nah, biasanya orang-orang itu bergantung kepada mukjizat pada sesuatu yang berkaitan dengan kuasa jawaban atas dia, dan orang itu kemudian menempatkan imannya itu berhubungan dengan hal yang artifisial. Artinya, orang itu akan mencari sesuatu yang menguntungkan dia. Semua itu berhubungan dengan apa yang dia inginkan, kebutuhan-kebutuhan dia. Dan akhirnya, dia akan menempatkan iman dan rohaninya berdasarkan segala sesuatu yang enak. Jikalau tidak enak, yaitu bukan bagian dari iman atau sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang betul-betul benar yang dia yakini. Nah, tipe seperti ini adalah tipe yang seringkali menyerah pada satu keadaan, yang seringkali mudah menyerah pada tekanan-tekanan dan menganggap kalau kita menghadapi masalah ada sesuatu yang tidak beres dengan iman atau dengan kondisi diri kita. Dan kita menempatkan diri kita seperti orang yang paling berdosa, seringkali. Nah, ingat baik-baik, ketika kita membangun nilai iman dan rohani pada mukjizat, apa yang terjadi? Kita tidak benar-benar menjadi orang Kristen yang sangat kuat iman dan rohani kita semuanya. Belajar dari bangsa Israel. Ketika mereka berjalan di padang gurun 40 tahun, mereka menikmati setiap hari dalam perjalanan mereka mukjizat demi mukjizat. Apakah itu membuat imannya menjadi kuat dan teguh? Oh, ternyata tidak. Justru setiap kali mereka menghadapi masalah, mereka selalu bersungut-sungut, mereka marah-marah kepada Tuhan, dan mereka selalu menuntut Tuhan harus menjawab sebuah kebutuhan mereka. Ingat, ternyata mukjizat yang kita bangun di dalam nilai dan rohani tidak membuat kita betul-betul memberikan sebuah pengamanan dalam iman dan rohani serta doa-doa kita dalam jaminan standar yang sangat kuat, stabil, luar biasa. Saya jadi ingat, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bertemu dengan seseorang pengemis, setiap hari Bapak Ibu memberikan 5.000, setiap hari Bapak Ibu memberikan 5.000. Dan satu saat ketika Bapak Ibu bertemu dengan orang pengemis itu, dan Bapak Ibu tidak memberikan uang 5.000, apa yang terjadi? Maka orang pengemis itu akan menuntut sebuah hak dia. Jadi, yang tadinya kasih karunia, anugerah,
ketika kemudian tidak didapatkan, itu menjadi sebuah hak yang harus dituntut. Nah, itu bahayanya ketika kita menempatkan iman rohani kita pada nilai mujizat. Akhirnya kita hanya menjadi orang penuntut dan bukan menjadi bersyukur atas setiap pemberian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Golongan kedua adalah golongan yang menempatkan ketika dia menghadapi masalah, iman dan doanya itu selalu berharap bahwa dirinya menjadi kuat. Nah, golongan ini kedua ini menghadapi masalah selalu berdoa, Tuhan berikan kekuatan supaya aku bisa sanggup menanggung masalah-masalah ini. Dan tipe ini biasanya bersifat defensif atau tipe yang bertahan dan kemudian dia hanya berharap Tuhan berikan kekuatan supaya ketika ada penyerangan terhadap masalah dalam hidup dia selalu menjadi kuat dan dia menjadi teguh, dan supaya dia tidak menjadi kalah dengan masalah-masalah. Model ini akhirnya berorientasi secara positif bahwa dia sadar bahwa dia butuh Tuhan dan dia harus dekat dengan Tuhan. Dia tinggal terus-menerus kepada Tuhan secara positif. Ketika kita berharap bahwa doa kita adalah doa atau iman kita berharap tentang sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan, kita berharap terus-menerus mendekat kepada Tuhan. Nah, model orang ini secara positif dia katakan, Tuhan, aku tidak bisa jauh dari Engkau. Tuhan, aku tidak aku harus mendekat dan melekat kepada Tuhan. Tetapi secara negatif, orang itu bisa berorientasi hanya pada ada kepentingan dirinya sendiri. Kenapa? Dia seringkali tertutup untuk kemudian memberikan sebuah dukungan kepada masalah orang lain. Ketika dia meminta terus-menerus supaya dia dikuatkan, dia lupa bahwa dia juga harus berkontribusi mendukung masalah-masalah dan pergumulan orang lain. Sehingga akhirnya semua ketangguhan yang di dalam diri dia hanya berorientasi supaya dirinya kuat, supaya dirinya teguh, supaya dia tidak bisa dikalahkan oleh masalah, supaya dirinya kemudian menjadi unggul terhadap masalah. Boleh jadi itu menjadi sesuatu yang menginspirasi. Kuat di dalam Tuhan, kita butuh Tuhan. Tetapi berhenti pada satu kesalahan diri kita, itu menjadi sesuatu yang bersifat tidak memberikan sebuah greget kepada kita semuanya. Kesalahan kita yang tidak berhubungan dengan dimensi kesalahan sosial itu kemudian hanya mengurangi sebuah kualitas keimanan dan kedoa kita sendiri. Dan golongan ketiga adalah golongan ketika kita menghadapi masalah, iman dan doanya itu selalu berorientasi untuk dipakai untuk memberkati orang lain, menguatkan orang lain, meneguhkan orang lain. Rasul Paulus banyak menghadapi masalah-masalah berat dalam penderitaan dia karena iman, pelayanannya serta pemberitaan Injil Kristus Yesus kepada orang lain. Dia pernah menghadapi masalah-masalah yang begitu sangat pelik. Bahkan kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 12 mulai ayat yang ke-89, dalam doanya Paulus berkata demikian, tentang hal ini aku tahu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah di dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus telah turun menaungi aku. Jadi Paulus pernah menghadapi masalah-masalah, dia kemudian berorientasi pada dirinya supaya jadi kuat. Tetapi hebatnya kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal yang pertama 3-4 ini, itu ada satu terobosan lagi. Paulus bukan hanya berorientasi supaya dirinya kuat, menanggung duri di dalam daging yang tidak hilang di dalam diri dia. Tapi Paulus menyadari bahwa doa dia dalam iman dia bukan hanya meminta dengan ketangguhan di dalam diri dia, tetapi dia memakai masalah-masalah di dalam diri dia, di dalam ketangguhannya bisa dipakai menjadi sarana untuk menguatkan, meneguhkan. Makanya Paulus berkata, supaya kami bisa menghibur mereka yang dalam bermacam masalah penderitaan dengan penghiburan atau kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidupku. Nah, ini luar biasa. Jadi akhirnya Paulus membawa kita semuanya pada pembangunan nilai iman, memilih nilai doa dan nilai rohani yang betul-betul luar biasa. Paulus menyadari tentang sebuah pemahaman pengenalan tentang kenosis yang begitu benar. Kenosis itu adalah sebuah upaya Tuhan mengosongkan diri dia. Dia yang begitu hebat, dia yang begitu perkasa, dia yang kuat, dia yang memenangkan pertandingan-pertandingan. Tapi sekarang dia mengosongkan dirinya. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami permasalahan dengan segala keterbatasannya. Tujuannya untuk apa? Untuk di dalam kekosongan dia, kepapaan dia, kerentanan dia, kemudian penderitaan Yesus Kristus itu menjadi sarana untuk memberkati orang lain, meneguhkan orang lain, memberi penghiburan kepada orang lain dalam belas kasihan dia yang komplit. Nah, inilah nilai yang dibangun. Di siapa kita semuanya, berada di golongan mana, di nilai mana kita semuanya kita membangun. Saya berdoa kita semuanya bisa membangun dan menginspirasi kebenaran firman Tuhan. Di mana Anda membangun, silakan, itu adalah bagian dari Anda sendiri. Dan menutup dari renungan firman Tuhan ini, saya ingin membacakan satu tulisan dari doa Jenderal MacArthur. Katakan demikian, Tuhan, bentuklah putraku menjadi manusia yang cukup
kuat untuk mengetahui kelemahannya, dan berani menghadapi dirinya sendiri saat dalam ketakutan. Manusia yang bangga dan tabah dalam kekalahan, tetapi jujur dan rendah hati di dalam kemenangan. Bentuklah putraku menjadi manusia yang berhasrat mewujudkan cita-citanya, dan tidak hanya tenggelam dalam angan-angannya saja. Seorang putra yang sadar bahwa mengenal Engkau dan dirinya sendiri adalah landasan segala ilmu pengetahuan. Tuhanku, aku mohon, janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak, namun tuntunlah dia di jalan yang penuh dengan hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Biarlah putraku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Ajarilah dia berhati tulus dan bercita-cita tinggi, sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum mempunyai kesempatan untuk memimpin orang lain. Berikanlah hamba seorang putra yang mengerti makna tawa ceria tanpa melupakan makna tangis duka. Putraku yang berhasrat untuk menggapai masa depan yang cerah, namun tak pernah melupakan masa lampau. Dan setelah semua menjadi miliknya, berikanlah dia rasa cukup kejenakaan, sehingga dia dapat bersikap sungguh-sungguh, namun tetap mampu menikmati hidupnya. Tuhanku, berilah ia kerendahan hati, agar ia ingat akan kesederhanaan dan keagungan yang hakiki pada sumber kearifan, kelemah lembutan, dan kekuatan yang sempurna. Dan akhirnya biarlah semua itu terwujud. Hamba ayahnya dengan berani berkata, hidupku tidak sia-sia. Saya berdoa kita bisa membangun satu nilai rohani, doa, dan iman dalam hidup kita, seperti Jenderal MacArthur ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan di renungan ini memberkati kita. Tuhan memberkati kita.